Dina Amalia dengan NIM 231061122006. Saya Maya Kamera dengan NIM 2310061122. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dengan NIM 23106111220059. Perkenalkan, nama saya Aminah dengan NIM 23106111220055. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dari kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation adalah kemampuan tanah untuk menyerap dan menukar kation, yaitu ion bermuatan positif yang tersedia di tanaman. Konsep dari KTK adalah kemampuan tanah untuk menyerap dan menukar atau melepaskan kembali ion-ion yang ada di dalam tanah. Kelompok perbedaan KTK tanah berdasarkan sumber muatan negatif. 1. KTK koloid anorganik atau KTK liat, yaitu jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid anorganik, koloid liat yang bermuatan negatif. 2. KTK koloid anorganik, yaitu jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid organik yang bermuatan negatif, karena bahan organik sendiri merupakan sumber koloid organik yang memiliki banyak keunggulan seperti mampu menyediakan hara makro dan mikro. 3. KTK total atau KTK tanah yaitu jumlah total kation yang dapat dipertukarkan dari suatu tanah, baik kation yang pada permukaan koloid anorganik, humus, maupun kation pada permukaan koloid anorganik liat. Perbedaan KTK tanah berdasarkan sumber muatan negatif. 1. KTK muatan permanen adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid liat dengan sumber muatan negatif berasal dari mekanisme substitusi isomer. 2. KTK muatan tidak permanen atau KTK tergantung pH tanah adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid liat dengan sumber muatan negatif liat bukan berasal dari mekanisme substitusi isomer. Baik, di sini saya melanjutkan penjelasan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas tukar kation atau disingkatkan dengan KTK. Yang pertama itu adalah kandungan bahan organik. Ya, semakin tinggi bahan organik, maka semakin tinggi juga KTK-nya. Bahan organik ini memiliki banyak gugus fungsional yang bermuatan negatif. Lalu yang kedua itu ada tekstur tanah, yang dimana semakin tekstur tanahnya itu halus atau lempung, umumnya itu memiliki KTK lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang bertekstur kasar atau pasir ya. Lalu ada jenis mineral liat, yang dimana jenis mineral liat ini yang berbeda memiliki kemampuan menahan kation yang berbeda juga. Lalu ada pH tanah. pH tanah itu dapat mempengaruhi jumlah muatan negatif pada permukaan partikel tanah. Hubungan kapasitas tukar kation dengan kesuburan tanah. Kapasitas tukar kation atau KTK sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah. Tanah dengan KTK tinggi mampu menjerat dan menyediakan unsur hara lebih baik daripada tanah dengan KTK rendah. Tanah dengan KTK tinggi bila didominasi oleh kation basa seperti Ca, Mg, K, dan Na, atau kejenuhan basa tinggi dapat meningkatkan kesuburan tanah. Tetapi bila didominasi oleh kation asam seperti Al dan H, kejenuhan basa rendah dapat mengurangi kesuburan tanah. Sini saya akan menjelaskan aplikasi kapasitas tukar kation tanah dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang pertanian, yaitu ketersediaan nutrisi, ketahanan terhadap keasaman, dan penyerapan air. Sebagai bidang kehutanan, ketersediaan nutrisi untuk pohon. 2. Penyerapan air dan ketahanan terhadap kekeringan. 3. Stabilitas tanah dan pencegahan erosi. Keempat, pengembangan hutan tanaman. Baik, saya akan melanjutkan lagi penjelasan tentang kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Kita tahu bahwa KTK adalah ukuran kemampuan tanah untuk menyimpan nutrisi, penting bagi tanaman. Tanah dengan KTK tinggi itu lebih subur karena bisa menyimpan lebih banyak nutrisi gitu. Faktor seperti jenis tanah,
kandungan bahan organik dan pH itu mempengaruhi KTK. Maka pemahaman KTK itu penting untuk menjaga kesuburan tanah agar tanah itu bisa dapat dipergunakan dengan sesuai fungsinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak salah kata dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah. Bobby Valentino.